Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, kelompok 6, yang akan membahas mengenai tutors, average, and marginal cost. Yang untuk memenuhi tugas pembuatan video dalam mata kuliah ekonomi yang diampu oleh Bapak Bambang Supriyono yang beranggota Faradila Dwi Handayani, saya sendiri, Amelia Pratiwi, Dwi Mei Lana Rahayu, Rizka Noviana, dan Hana Putri Pertiwi. Di sini yang akan dibahas yaitu tentang fixed faktur, fixed cost, variable cost, average fixed cost, average variable cost, dan marginal cost. Dan juga variable faktor, the shutdown point, and the break-even point. Faktor tetap atau fixed factor. Faktor tetap adalah faktor yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi, ada atau tidak adanya kegiatan produksi. Faktor produksi itu harus tetap tersedia. Seperti contoh pada kurva tersebut, berapapun jumlah yang diproduksi atau output yang dihasilkan, maka akan membutuhkan biaya yang akan tetap. Contoh faktor tetap. Lalu, apa saja contoh faktor tetap? Terdapat 7 contoh faktor tetap. Di antaranya adalah yang pertama gaji, kedua utilitas, yang termasuk utilitas adalah tagihan listrik, telepon, dan lain-lain. Ketiga, biaya sewa, baik biaya sewa gedung, pabrik, kantor, ataupun toko. Keempat, biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini merupakan pembebanan bertahap dan sistematis terhadap biaya aset yang berwujud. Kelima, asuransi. Keenam, beban bunga. Beban bunga ini merupakan biaya dana yang dipinjamkan ke perusahaan oleh pemberian pinjaman. Ketujuh, pajak. Pajak yang dimaksud di sini adalah properti yang dikenakan atas aset yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, faktor variabel atau variabel faktor. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan output. Karakteristik biaya variabel. Yang pertama adalah total biaya variabel akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume atau kapasitas. Maksudnya, semakin besar kapasitas yang digunakan, maka semakin besar pula total biaya variabel dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua adalah biaya per unit tetap atau konstan. Pada biaya variabel, biaya satuan tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan. Jadi, biaya semakin konstan. Contohnya, biaya pemakaian bensin dan oli pada kendaraan yang dihitung dan tergantung pada jarak yang ditempuh. Tetapi harga per liter bensin dan oli tetap maupun konstan, tidak berpengaruh terhadap jarak tempuh. Selanjutnya, contoh biaya variabel. Yang pertama adalah biaya bahan baku, merupakan bahan yang berhubungan langsung dengan berjalannya proses produksi barang. Bahan baku dapat mengalami perubahan jika jumlah produksi yang diproduksi berubah. Yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung biasanya memiliki peran penting dalam melakukan produksi suatu barang. Tenaga kerja akan mendapatkan bayaran ketika sudah menghasilkan suatu produk. Tetapi tenaga kerja yang bekerja secara sementara, maka pembayaran akan masuk ke biaya variabel. Yang ketiga adalah komisi. Biasanya komisi akan dihitung dari seberapa banyak penjualan produk yang berhasil laku dengan perkiraan jumlah tertentu, sebab akan berubah tergantung dengan jumlah produksi dan penjualan. Yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan alat produksi.
Berapa bahan yang dibutuhkan agar alat produksi dapat berjalan dengan baik, seperti oli yang digunakan untuk mesin produksi atau listrik yang digunakan untuk berjalannya mesin. Yang kelima, upah lembur tenaga kerja. Jumlah jam yang dilakukan oleh tenaga kerja untuk bekerja lembur atau lebih jam kerja yang upahnya akan dihitung ke dalam biaya variabel. Baik, selanjutnya yaitu fixed cost dan variable cost. Biaya tetap yaitu biaya yang jumlahnya tetap sama ketika tingkat aktivitas berubah. Suatu biaya yang dalam jumlah total besarnya tetap konstan dalam rentan yang relevan ketika tingkat output atau aktivitas berubah. Rentang relevan adalah cakupan aktivitas dengan asumsi perilaku biaya tetap dan biaya variabel adalah akurat. Tipe-tipe biaya tetap. Biaya tetap yang telah ditentukan adalah biaya tetap yang berkaitan dengan investasi, fasilitas, peralatan, dan struktur organisasi pokok dalam suatu perusahaan. Biaya tetap kebijakan adalah biaya tetap yang terjadi karena keputusan manajemen, contoh biaya riset, hubungan masyarakat, program pengembangan manajemen. Suatu biaya diklasifikasi sebagai komitmen atau desentralisasi. Fixed cost tergantung pada kebijakan strategi perusahaan. Bagaimana cara mengetahui biaya tetap yang diperhitungkan? Jawabannya tergantung pada rentang waktu yang telah diperhitungkan. Selama rentang waktu yang sangat pendek, misalnya beberapa bulan, dengan bagian besar biayanya bersifat tetap. Di sisi lain, selama periode waktu yang lebih panjang, misalnya 2 atau 3 tahun, dengan sebagian besar biayanya bersifat variabel. Apabila perusahaan mengurangi output-nya, maka perusahaan dapat mengurangi tenaga kerja, membeli bahan mentah lebih sedikit, dan mungkin menjual sebagian mesinnya. Dengan mengetahui mana biaya yang tetap dan mana yang variabel akan berguna bagi pihak manajemen perusahaan ketika perusahaan berencana untuk meningkatkan atau mengurangi produksinya. Maka pihak manajemennya ingin mengetahui bagaimana perusahaan ini akan berdampak pada biayanya. Misalnya, persoalan yang dihadapi Delta Airlines Delta yang ingin mengetahui bagaimana biaya akan berubah jika mereka mengurangi jumlah jadwal penerbangan hingga 10%. Jawabannya tergantung pada apakah kita sedang mempertimbangkan jangka pendek atau jangka panjang. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya dengan jumlah berubah-ubah mengikuti intensitas pemakaian sumber biaya. Dengan kata lain, biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada output. Biaya variabel adalah biaya yang berubah mengikuti aktivitas bisnis. Bisa dikatakan biaya variabel artinya biaya yang besarnya naik turun tergantung pada volume operasional perusahaan. Dan ini merupakan contoh biaya tetap, yaitu bahwa biaya tetap, barang yang tetap atau tidak berubah-ubah, yaitu seperti contohnya pisau, talenan, dan lain-lain, dan juga jumlahnya berapa, dan di dalam jumlah itu jumlahnya berapa langsung ditotal dalam seluruhnya. Mungkin seperti itu. Dan ini merupakan tabel biaya variabel. Kalau variabel itu kebalikan dari tetap, bahwa berubah-ubah dalam barang dan harganya, yaitu seperti bensin dan lain-lain, yaitu seperti dalam tabel, dalam biaya per liter pertalit, misal 400 dan jarak yang ditempuh 500. Jadi total biaya pertalit tersebut bahwa 400 dikali 500 jadinya 200.000 dan lain-lain. Average fixed cost, average variable cost, and marginal cost. Biaya tetap rata-rata adalah biaya total untuk memproduksi sebuah unit.
Adapun rumus ini yaitu dari hasil bagi antara jumlah total biaya tetap atau total fixed cost yang dikeluarkan dalam produksi barang atau jasa dibagi dengan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Contoh menghitung AFC yaitu diketahui daftar biaya tetap, biaya mesin 25 juta, biaya sewa 15 juta, biaya transportasi 2 juta, biaya gaji pegawai 15 juta, biaya asuransi 800.000, dan jumlah produksi unit selama 1 tahun yaitu 100.000. Penyelesaiannya yaitu total biaya tetap 25 ditambah 15 juta ditambah 2 juta ditambah 15 juta ditambah 800.000 yaitu 57,8 juta dibagi dengan jumlah unit yaitu 100.000 sehingga dihasilkan 578 per unit. Biaya variabel rata-rata atau average variable cost adalah biaya variabel satuan unit produksi. Sehingga average variable cost adalah besarnya biaya variabel untuk setiap satuan output atau besarnya biaya variabel yang ditanggung oleh setiap output yang dihasilkan. Rumus biaya variabel rata-rata didapat dengan cara membagi biaya variabel dengan jumlah output atau kuantitas. Biaya variabel rata-rata merupakan untuk memonitor dan menjaga apakah produksi harus terus dijalankan atau harus ditutup sementara atau harus dikurangi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan. Pada umumnya, jika harga sebuah produk atau jasa lebih tinggi dari AFC-nya, maka perusahaan menutupi semua biaya variabel dan persentase biaya tetap. Ini contoh soal average variable cost. Diketahui PT Sukses memiliki daftar biaya yaitu biaya variabelnya 50 juta, kuantitasnya 10 juta, biaya total rata-rata 40.000 dan biaya tetap rata-rata 25.000. Maka biaya variabel rata-ratanya adalah dengan rumus AFC sama dengan FC dibagi dengan I. 50 juta dibagi dengan 10 juta sama dengan 5 juta. Biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah peningkatan biaya yang diakibatkan dari produksi satu unit output tambahan. Biaya marginal juga disebut dengan biaya inkremental, dan biaya marginal ini menginformasikan berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menambah output satu unit. Biaya marginal diperoleh dari selisih total cost dan selisih kuantitas dari barang yang diproduksi. Dapat diketahui pada karakter produksi yang bersifat increasing marginal return, marginal cost akan menurun seiring peningkatan produk, dan sebaliknya pada karakter produksi yang bersifat diminishing marginal return, marginal cost meningkat seiring penambahan produk. Contoh soal marginal cost di sini yaitu diketahui kenaikan produksi pada waktu tenaga kerja ditambah dari 5 menjadi 6, ternyata produksi naik sebanyak 6 unit, yaitu semula dari 27 menjadi 33 unit, dan biaya produksi naik sebanyak 50.000, yaitu 300.000 menjadi 350.000. Adapun penyelesaiannya yaitu 350.000 dikurangi 300.000 dibagi dengan 33 dikurangi 27. Dengan hasil 8.333. Secara kurva biaya variabel rata-rata dan biaya marginal memiliki arah yang sama. Perhatikan kurva biaya variabel rata-rata dan biaya marginal tersebut. Pada kurva marginal cost, perubahan itu lebih cepat terlihat karena memang mengukur perubahan biaya variabel pada tiap tambahan output. Perubahan pada kurva average variable cost cenderung lebih lambat dan landai tampaknya karena menghitung secara rata-rata. Hal ini karena yang pertama pada saat kurva marginal cost mengalami penurunan sampai dengan X1, saat itu kurva average variable cost akan ikut bergerak ke bawah. Saat sampai pada output sebanyak
X1 marginal cost mencapai titik terendah. Yang kedua, kurva marginal cost mulai mengalami kenaikan hingga berpotongan dengan kurva average variable cost pada jumlah output sebanyak X2. Kenaikan kurva marginal cost ini terjadi kenaikan biaya produksi untuk menambah output. Saat kurva marginal cost ini naik, namun kurva average variable cost terus menurun. Meskipun secara grafik kurva average variable cost itu menurun, namun sejatinya penurunan kurva average variable cost di sini mulai mengecil, mengarah ke arah landai dan bersiap untuk meningkat. Pada saat output sebesar X2 menjadi titik terendah kurva average variable cost. Yang ketiga, setelah melewati X2, kurva AFC dan MC ini sama-sama mengalami kenaikan. Pergerakan kenaikan kurva marginal cost lebih lambat dibandingkan pergerakan kenaikan kurva average variable cost. Saat output semakin tinggi, kurva marginal cost akan terus mengalami kenaikan dan membuat jarak yang semakin besar dengan kurva average variable cost. Lalu selanjutnya ada titik penutupan produksi atau shutdown point of production, yaitu merupakan titik di mana seorang pengusaha berpikir bahwa tidak ada manfaatnya melanjutkan operasi bisnis dan memutuskan untuk menutup bisnis atau usaha, baik untuk sementara waktu atau selamanya. Penyebab terjadinya shutdown point adalah output dan harga hasil penjualan yang diperoleh perusahaan sebagai pendapatan hanya cukup untuk menutupi total biaya variabel. Jadi shutdown point terjadi tepat ketika keuntungan marginal bisnis mencapai skala negatif. Lalu ada kurva penutupan produksi. Biaya variabel per unit atau ditulis sebagai biaya marginal pada grafik berikut turun dengan peningkatan jumlah unit yang diproduksi hingga titik tertentu. Setelah titik ini, biaya variabel naik. Akibatnya, kurva berbentuk U diwujudkan ketika kuantitas diplot pada sumbu X terhadap biaya variabel rata-rata pada sumbu Y seperti yang terlihat sebelumnya. Titik impas adalah titik di mana biaya marginal sama dengan biaya total rata-rata. Titik penutupan produksi di sisi lain adalah harga di mana biaya marginal bahkan tidak menutupi biaya variabel rata-rata. Pada titik ini, perusahaan lebih baik menghentikan operasi daripada terus merugi. Lalu titik impas produksi adalah yaitu sebagai tingkat produksi dan penjualan produk tertentu di mana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan sama dengan biaya produksi pada titik ini perusahaan tidak dapat mendapat untung atau rugi, yaitu atau impas. Dengan rumus FCP atau VC, dengan FC adalah fixed cost, P selling price per unit of production, dan VC adalah variable cost per unit. Lalu kurva titik impas produksi atau break-even point of production, yaitu peningkatan penjualan menyebabkan peningkatan langsung dalam kontribusi. Pada titik impas penjualan, kontribusinya sama dengan biaya tetap. Oleh karena itu, perusahaan akan melaporkan kerugian di bawah titik ini dan keuntungan di atas titik ini. Setelah mengidentifikasi jenis biaya produksi, sekarang dimungkinkan untuk menghitung titik impas produksi karena disinilah Anda akan mendapat untung atau rugi. Contoh soal titik impas produksi, yaitu total biaya tetap perusahaan manufaktur adalah 300.000 dan biaya variabel per unit yang diproduksi adalah 150 dan harga jual 1 unit adalah 300. Dengan diselesaikan rumus yaitu FCP atau VC sama dengan 300.000 dibagi 300 dikurangi 150 sama dengan 2.000. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan itu merupakan referensi dari materi tersebut dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih telah menyaksikan video tersebut dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.